Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi ilmu cocokmologi Bang Kipli. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia dikutuk oleh Elohim? Apa yang kau katakan? Pontius Pilatus tidak menemukan dosa. Oh, berarti bukan Yesus. Apa sih kau ini? Sebenarnya pertanyaan Bang Yuma itu diiyakan oleh dia, tapi dibantah ujungnya. Itu dia. Nah itu. Diiyain dulu, apa dosa baru Yesus? Pertanyaanmu Juma, yang cerdas kau bertanya. Apa dosa Yesus sampai dia dikutuk? Tidak ada. Tidak ada. Sekarang kutunjukkan Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Siapa itu yang terkutuk ini? Siapa dibilang di situ? Siapa? Kutanya sama kamu, balik lagi bertanya sama saya. Lah. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Ini siapa yang terkutuk ini? Siapa yang menerima suap itu? Siapa yang menerima suap ini? Lah, kau yang membawa narasi kok nanya saya gimana? Siapa yang menerima suap? Yesus. Iya, semuanya siapa yang menerima suap di situ? Siapa yang menerima suap? Iya, siapa yang menerima suap di situ? Kan mulai ngaco kau. Enggak bisa diskusi dia. Enggak bisa. Sekarang Saudara Yunus, Anda diam. Saudara Yunus, menurut saudara, siapa yang terkutuk karena menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh? Itu siapa? Yudas. Siapa yang terkutuk oleh Elohim yang harus digantung di tiang salib? Berdasarkan Ulangan 21. Orang yang melakukan dosa yang sepadan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang mati dikutuk oleh Tuhan. Siapa tadi yang dikutuk di Ulangan 27? Yang menerima suap siapa tadi? Itu Bang Yudas Paman. Itu Bang Zuma. Itu gambaran bahwa yang disalibkan itu gambaran kutuk. Iya, maksud saya kita berdata. Jangan bawa iman dogma. Kita pakai data. Yang dikutuk oleh Elohim adalah Yudas. Yang dikutuk oleh Elohim adalah pemakan suap. Mana Yesusnya? Yesus tidak makan suap. Yesus kemudian tidak dikutuk. Yesus tidak ada dosa. Yesus seorang benar. Yesus seorang dikasihi. Yesus seorang yang tidak memiliki dosa. Tuhan mengatakan jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang benar. Lalu mana kemudian alasan kita untuk kita temukan Yesus ini yang dibunuh? Mana? Barusan Bang Kipli bertanya apa dosa Yesus sampai dia dikutuk. Jawabannya tidak ada. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Lalu setelah itu Bang Kipli mengutip Ulangan 27 ayat 25. Di mana Tuhan mengutuk orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah. Lalu Bang Kipli menghubungkan ini dengan apa yang dilakukan Yudas terhadap Yesus. Di mana Yudas mengkhianati Yesus dengan 30 keping uang perak. Lalu Bang Kipli mengutip juga ayat dalam Ulangan 21 ayat 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jadi Bang Kipli ingin menarasikan bahwa karena Yudas menerima suap dan itu perbuatan terkutuk, maka Yudas yang sama juga yang digantung di salib karena suap yang dia lakukan. Bang Kipli lupa di mana ada ayat lain dalam Alkitab yaitu Galatia 3 ayat 13. Kristus sudah menebus kita dari kutuk Taurat dengan telah menjadi kutuk demi kita. Sebab telah tertulis, terkutuklah setiap orang yang tergantung pada kayu salib. Di sana dikatakan Yesus telah menjadi kutuk demi kita. Untuk mengerti ini, kita kembali ke perjanjian lama. Kenapa domba dijadikan korban? Apakah karena ada salahnya? Tidak ada. Domba atau binatang yang dijadikan korban itu justru harus tanpa cacat, yang melambangkan Yesus tanpa dosa. Pertanyaan kita adalah, kan yang berdosa manusia, kenapa binatang yang harus mati? Dan yang menjadi syarat binatang itu layak dipersembahkan adalah karena tidak ada cacat pada binatang itu.
Apa yang ditunjukkan dalam perjanjian lama itu adalah nubuatan untuk apa yang dilakukan Yesus. Yesus dibunuh meski tidak ada salahnya. Yesus memilih tetap hidup taat untuk kita. Roma 5 ayat 19. Oleh ketaatan Yesus semua orang menjadi orang benar. Meski mati di tiang salib terkutuk jadi taruhannya. Itulah sebabnya Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menjadi kutuk demi kita. Lalu bagaimana dengan Yudas? Apakah dia juga terkutuk? Tentu saja. Tapi bedanya dengan Yesus adalah, kalau Yudas terkutuk karena salahnya sendiri, sementara Yesus menjadi kutuk karena kita, bukan karena dosanya. Dan hal ini pun sudah dinubuatkan dalam kitab Nabi Daniel dan Yesaya. Daniel 9 ayat 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Dan juga dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bang Suma, Yesus ini satu tujuan, yaitu menebus dosa manusia. Itu doktrin, Bang. Itu doktrin. Sekarang kita ke data dulu, Bang. Ke data dulu, Bang. Ke data dulu. Kalau itu yang Anda jadikan acuan menebus dosa, kenapa Yesus memerintahkan selalu muridnya bertobat? Bertobat, 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 bertobat. Kenapa Yesus selalu mengajarkan muridnya bertobat? Ampun, Paman. Harusnya nggak perlu kan? Cukup mengimani salib kan? Tapi kenapa Yesus mengatakan bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Kiamat sudah dekat. Bertobatlah, kiamat sudah dekat. Bertobatlah, kiamat sudah dekat. Macet. Kenapa? Sedangkan yang dibunuh ini, yang dikutuk oleh Elohim ini adalah oknum yang memakan suap, yang dikutuk. Ulangan 27:25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Siapa yang makan suap? Yudas. Kalau begitu siapa yang dikutuk? Yudas. Apa yang bisa membalikkan kemudian hukum Tuhan? Setan. Hanya setan yang bertugas untuk memutarbalikkan firman Tuhan. Coba. Apa kerja setan setelahnya? Oh, yang mati di salib itu adalah nebus dosa kalian. Sembahlah dia. Menyembahlah kalian kepada dia. Yang digantung di pohon itu yang kalian sembah. Ada Yesus mengajarkan itu menyembah kepada dirinya? Enggak ada. Makanya Matius 7, 22, 23 kalian diusir. Yang kalian sembah adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Ayo, ada nggak orang Kristen yang bisa mengingkari ini? Tadi juga Bang Kipli katakan, tidak ada penebusan dosa. Dengan alasan Yesus waktu hidupnya di dunia mengatakan bertobatlah dan tidak mengatakan percaya pada penebusannya di salib. Bang Kipli mungkin tidak tahu, sewaktu Yesus hadir di dunia ini hukum upacara masih berlaku. Artinya ketika Yesus mengatakan orang bertobat, dia harus pergi mempersembahkan korban. Tidak sekedar meminta ampun tapi harus melakukan upacara korban. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana Yesus mengakui hukum Taurat Musa. Lukas 17 ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Begitu juga yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 23 dan 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu.
lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi tidak mungkin Yesus mengatakan percaya pada salib sementara salib belum ada. Jadi Yesus masih menuntun orang kepada hukum upacara korban yang adalah bayangan dari apa yang Yesus lakukan. Itulah sebabnya Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 17, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Dan hal itu tergenapi pada saat Yesus mati di salib. Semua hukum upacara korban sudah tidak berlaku lagi, dengan tanda yang ditunjukkan dalam Matius 27 ayat 50 dan 51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Tabir bait suci adalah pemisah antara ruang suci dan maha suci, yang mana hanya imam besar yang bisa masuk ke dalam bilik yang maha suci tersebut. Karena semua hukum upacara itu cuma bayangan, atau lambang, sedangkan yang aslinya adalah Yesus. Justru Bang Kipli yang memutar balikan perkataan Yesus sendiri. Karena Yesus katakan dalam Matius 20 ayat 28, "Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Jadi Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia memberikan nyawanya menjadi tebusan. Itu bukan hasil dogma orang Kristen. Bahkan Yohanes Pembaptis mengatakan begini dalam Yohanes 1 ayat 29. "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yang disembah oleh orang Kristen berdasarkan Galatia 3 nomor 13 adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. 21 nomor 22 sampai 23 dalam kitab Ulangan. Pertanyaannya, apa yang Yesus lakukan sampai dia harus dikutuk oleh Elohim? Tak ada. Pilatus mengatakan tak ada. Bahkan orang Kristen ketika kita berdiskusi mengatakan tak ada. Dia larikan, dia mutarbalikkan fakta. Dia tidak ada dosa. Lalu kenapa dia disalib? Karena menanggung dosa orang lain. Apaan? Tak ada konsep itu di dalam Bible, di dalam kitabnya orang Yahudi. Itu tak ada. Sekarang Tidak hanya itu. Tadi dia katakan, Yesus tidak pernah mengatakan sembahlah dia. Mari kita baca ayat berikut. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Teman-teman lihat, Yesus menjawab doa. Pertanyaan kita adalah, bukankah doa itu termasuk dalam proses penyembahan? Bisakah Bang Kipli meminta sesuatu kepada nabinya dalam doa dan nabinya menjawab, "Tentu saja tidak." Jadi kenapa orang Kristen menyembah Yesus? Karena Yesus memerintahkannya. Bahkan di ayat lain Yesus katakan dalam Yohanes 5 ayat 23, "Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia." Pertanyaan kita adalah, apakah Bang Kipli memberi hormat yang sama kepada nabinya seperti kepada Allah? Tentu saja tidak. Mengenai Matius 7, justru itu memerintahkan harus percaya pada Yesus dan menunjukkan keilahian Yesus. Karena orang yang ditolak Yesus itu adalah mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21. "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Pertanyaannya adalah apa itu kehendak Bapa? Mari biarkan Alkitab menjawab. Yohanes 6 ayat 40. "Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Teman-teman lihat, setiap orang yang percaya pada Yesus adalah orang yang melakukan kehendak Bapa, dan Yesus akan membangkitkan yang percaya pada akhir zaman. Padahal kalau kita bandingkan dengan Quran yang dipercaya Bang Kipli, yang membangkitkan orang mati di akhir zaman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tertulis dalam surah Al-Hajj ayat 7. "Sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.
Jadi ayat yang katanya Yesus menolak orang Kristen justru menunjukkan keilahian Yesus yang akan membangkitkan orang percaya pada akhir zaman. Di dalam kitabnya orang Yahudi itu tak ada. Sekarang mari kita lihat di dalam Amsal. Amsal 18 nomor 21. Ini yang sering kemudian Amsal 21 nomor 18 ya, teman-teman. Ya. Orang yang benar, di situ dikatakan, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Lagi-lagi Yesus mengatakan, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab para nabi, bukan di kitab para penulis perjanjian baru. Tapi yang harus digenapi menurut Yesus adalah apa yang tertuang di dalam kitab para nabi. Daud menuliskan, Amsal 21:18. Iya Bang, Salomo. Amsal 21:18. Ya, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Siapa orang benar? Yesus. Siapa fasik? Yudas. Yudas. Di mana dia disebut fasik? Makan suap. Di mana Yudas disebut orang fasik? Ada yang tahu? Kita lah yang orang Amsal fasik, 17, 23. Kitalah orang-orang Bagus, fasik pintar. yang harus menerima Amsal 17 nomor 23. Yudas disebut fasik. Orang fasik menerima suap. Tuh. Amsal 17:23, orang fasik menerima suap. Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Berarti Yudas dipakai ganti Yesus, pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Siapa pengkhianat dan siapa yang jujur? Yudas. Siapa yang jujur? Yesus. Di situ dikatakan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Berarti yang menggantikan Yesus yang mati terkutuk di atas tiang salib ini siapa? Yudas. Orang fasiknya Yudas. Orang fasiknya Yudas. Pengkhianatnya Yudas. Yang dikutuk Yudas. Yang makan suap Yudas. Yang berkhianat Yudas. Apalagi? Yang mati orang yang dikutuk oleh Elohim. Yudas dikutuk oleh Elohim. Ulangan 27 nomor 25. Yesus orang yang dikasihi oleh Elohim. Yohanes 3 nomor 16. Tetapi ini semuanya dibolakkan, dibolak-balik sama siapa? Pasukan-pasukan iblis, Lucifer. Sehingga yang digantung adalah orang yang benar. Barusan Bang Kipli mengutip lagi Amsal 21 ayat 18. Lalu menghubungkan itu dengan peristiwa salib, bahwa orang fasik yang adalah Yudas dijadikan tebusan untuk Yesus yang benar. Padahal ayat itu berbicara dalam konteks tebusan, bukan berarti pembayaran literal, melainkan menunjukkan bahwa kehancuran orang fasik menjadi cara Tuhan melindungi atau menjaga orang benar. Dalam providensinya, keadilan Allah memastikan bahwa kebinasaan menimpa orang fasik sementara orang benar diselamatkan. Seperti yang terjadi pada peristiwa air bah dan Sodom Gomora, di mana Tuhan membinasakan orang berdosa dan menyelamatkan keluarga Nuh dan keluarga Lot. Padahal pernyataan Bang Kipli ini bertentangan dengan tafsir Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa yang disalib itu murid Yesus yang baik, bukan penjahat. Sepertinya Bang Kipli ini lebih cerdas daripada Allah, nabinya dan juga ahli tafsir. Karena bahkan Allah dan nabi sendiri tidak menjelaskan seperti yang dikatakan Bang Kipli. Sekarang kita dengarkan pernyataan Ustadz berikut. Soal siapa yang menggantikan Isa pada waktu disalib. Jadi salah satu Ustadz bilang bahwa Yudas itu adalah tipu daya besar, orang pengkhianat. Ada yang bilang bahwa ada 12 sahabat Hawariyun, sahabat Isa yang terbaik. Itu jadi pertanyaan saya. Saya jawab berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Ketika Isa dikepung di sebuah rumah dengan kaum Hawariyun, 12 sahabat. Ini tafsir Ibnu Katsir loh, bukan qala Munzir. Ya. Keliling sudah pasukan Romawi.
Yahudi itu penakut sebenarnya, Mas. Dia memanfaatkan Romawi untuk membunuh Yesus, Isa al-Masih ketika itu. Apa kata Isa? Ini 6 kiri 6 kanan keliling dia. Sahabatku, siapa yang bersedia wajahnya diripkan dengan wajahku, tapi risikonya mati disalib, imbalannya kelak bersamaku di sorga. Aku ya Rasulullah, kata sahabat kaum Hawariyun. Diulang lagi oleh Isa al-Masih, sahabatku, siapa yang mau wajah dimiripkan dengan wajahku, tapi akan dibunuh, akan disalib, tapi imbalannya bersamaku kelak di sorga. Aku ya Rasul. Sampai 3 kali. Begitu langsung dimiripkan wajahnya, Isa al-Masih diangkat, ruh dan jasadnya ke langit. Dikepunglah rumah, ditangkaplah yang tadi. Tidak ada kewajiban kita mengimani siapa yang disalib ini, Yudas Iskariot atau tidak. Kewajiban iman kita hanya 2, bahwa yang disalib bukan Isa. Yang kedua, yang disalib kaum Hawariyun. Yang mengatakan Yudas Iskariot itu berpeluang dari Israeliat, ilmu dari Yahudi, informasi dari Yahudi. Hati-hati penyesatan, ini tafsir loh ini. Yang wajib kita iman hanya satu, bahwa disalib bukan Isa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, melainkan yang dimiripkan dengan dia. Siapa itu? Kaum Hawariyun. Dalam pandangan Islam yang disalib ini sorga. Dalam pandangan Kristen pengkhianat. Itulah beda iman kita. Ya, jadi kesimpulannya, informasi tentang disalib Yudas Iskariot tidak ada dalam tafsir. Bisa jadi dari Israeliat, dari Yahudi. Cukup? Puas? Yang benar itu saya, yang 12 sahabat Hawariyun itu ya? Betul, itu betul. 12 kaum Hawariyun betul. Itu penjelasan dari surat 61 ayat 6. Ya, insya. Dan yang terbaik itu Ustaz. Iya. Bukan pengkhianat, tapi yang sahabat Isa yang terbaik. Apa? Sahabat Isa yang paling muda dan terbaik. Oh maaf, saya klarifikasi dulu. Penjelasan tafsir itu sepertinya tidak saya temukan 12. Hanya penjelasan 12 itu ada di kitab Taurat. Di Taurat ada kata angka 12 itu muncul. Tapi kalau di Al-Quran sepertinya tidak. Kaum Hawariyun, sahabat terbaik dari Rasul Isa al-Masih. Barusan Ustadz Munsir Situmorang katakan, yang mengatakan Yudas yang disalib adalah penyesatan dan itu pengaruh dari Yahudi. Apakah Bang Kipli antek-antek Wahyudi? Wallahualam. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bang Kipli. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah
selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersuka